Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Ya, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang cukup ngehits ya. Jadi dia punya usaha yang mana memang di bidang kuliner ya. Nanti kita akan bahas bersama dengan Mbak Winanda ya. Kita udah lama ya nggak ketemu ya Mbak Winanda ya. Tertemukan di podcast ini. Oke, iya. Ya, Mbak Winanda sekarang aktivitasnya ngapain sih? Untuk saat ini aktivitas saya yang pertama ibu rumah tangga, seorang ibu, kemudian bekerja di salah satu perusahaan plat merah, kemudian juga usaha kuliner, di mana untuk saat ini usahanya salah satunya adalah kebab frozen, di mana adalah kebab kebul Jogja. Kebab kebul Jogja, ya. Itu kayaknya ngehits banget ya. Jadi dari zaman kita kerja sama bareng itu saya tahu sih waktu dulu kita kerja sama bareng kurang lebih di 2 atau 3 tahun yang lalu itu banyak sekali yang order, banyak sekali yang pesan. Nanti sambil kita ngobrol tentang usahanya Mbak Winanda, nanti misalkan teman-teman mau ikut jualin atau mau nyicipin ya, nanti bisa kita kasih kontak personnya Mbak Winanda. Ya, siap. Gitu ya. Dan follow Instagramnya Kebab Kebul Jogja. Oke, ada IG-nya ya? Ada Instagramnya. Kebab Kebul Jogja. Ada underscore-nya tidak? Tidak, langsung saja di Kebab Kebul Jogja. Siap, ya. Ya, Mbak Winanda. Ya. Ini kenapa sih bisa milih Kebab Kebul jadi usahanya? Maksudnya filosofinya itu apa sih dari nama Kebab Kebul itu? Oke, baik Mas Agung. Jadi begini, saya memang dari kecil itu suka sekali untuk berjualan, Mas. Karena saya berprinsip apapun itu tidak usah malu selama kita itu melakukan hal yang benar dan tidak merugikan orang lain. Jadi dari zaman SD saya sudah, mungkin teman-teman SD saya juga tahu saya sering jualan, Mas. Waktu zaman SD itu jepit rambut gitu, saya jualan di kelas. SMP pun juga iya, SMA, kuliah pun saya jualan brownies, jualan cilok dan macam-macam dah. Dan untuk saat ini, untuk kenapa saya milih kebab, karena di akhir-akhir mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu, oh ya sebelumnya ini Kebab Kebul Jogja ini kan saya mulai sejak tahun 2017 akhir, Mas Agung. Dimana di tahun 2017-2018 itu kan kebab sekarang mulai marak ya. Sudah mulai di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Yang dimana bagi saya waktu itu juga awam, kebab itu seperti apa sih rasanya. Kemudian karena saya orang desa, jadi makanannya seperti apa gitu, seperti itu. Kemudian saya berpikir makanan asing itu kan identiknya mahal ya Mas Agung. Kemudian saya lah mencoba membeli, penasaran bersama dengan adik saya. Waktu itu kebab itu di pinggir jalan dibanderol harga paling tidak kan 15-an ribu ya Mas. Cukup mahal ya. Bagi saya orang Jawa itu kan 15.000 tuh lebih enak untuk makan nasi padang, ada ayam gitu kan, gitu ayamnya gitu. Kemudian karena adik saya suka dan saya juga kok enak ya rasanya, tapi kalau dihitung-hitung beli 15.000, 30.000, kok mahal ya seperti itu. Terus saya iseng-iseng nih untuk mencari resep ya YouTube, Instagram seperti itu. Kemudian pengen nih membuat kebab sendiri untuk konsumsi sendiri, dimana ketika kita pengen itu tinggal masak, tinggal goreng, jadi menghematlah seperti itu. Akhirnya terciptalah kebab. Kemudian saya berpikir kenapa harus frozen? Karena waktu saya mulai usaha ini, saya kan juga kerja juga ya Mas, bersama Mas Agus juga di salah satu perusahaan bank juga. Betul. Saya berpikir zaman sekarang kan cari karyawan juga susah ya Mas, dan apalagi dengan saya baru memulai usaha, modal juga pas-pasan. Kalau saya harus menyewa karyawan, tempat dan sebagainya itu nanti untungnya itu habis untuk karyawan dan sewa dan lain sebagainya. Terus saya nggak dapat apa-apa nih seperti itu. Sedangkan di sisi lain saya juga harus bekerja. Kemudian saya juga browsing Mas, googling Instagram, YouTube seperti itu. Akhirnya banyak yang model frozen. Akhirnya saya buat frozen. Sebenarnya dibuat frozen itu untuk
biar saya memudahkan untuk menjual sih Mas, karena saya kan nyambi pekerjaan juga ya seperti itu. Kemudian untuk nama kebab kebul sendiri, jadi waktu itu tuh inspirasinya waktu mandi Mas aku. Oh gitu. Iya, jadi sudah ada brand yang terkenal kebab ke titik-titik itu sensor ya. Kemudian saya berpikir kebab apa ya? Saya tuh sambil mandi sambil berpikir Mas, apa ya namanya ya? Yang penting jangan pakai nama saya. Maksudnya kan kayaknya nggak matching ya. Kebab Winanda. Iya, kebab Winanda seperti itu atau kebab Rusita itu kan. Terus akhirnya terinspirasinya kebab kebul gitu. Itu plesetan dari yang kebab yang sudah ada sebenarnya kan, cuma beda di belakangnya si hurufnya. Terus saya mikir, oh ya lucu juga ya kebab kebul. Kalau dalam filosofi atau kebul itu dalam arti bahasa Jawa itu kan asap Mas Agung. Harapannya kebab kebul itu membumbung tinggi, dikenal oleh masyarakat luas dan bisa diterima di kalangan masyarakat semuanya seperti itu. Jadi itu arti filosofi kebab kebul sih. Jadi mengudara artinya biar dikenal orang. Harapannya seperti itu. Asik ya. Iya, jadi itu sedikit histori dari Mbak Winanda kenapa dia memilih kebab kebul. Jadi tercetus dari jajan ya waktu itu. Dari jajan. Jajan kebab, terus dia mau mencoba untuk mengolah sendiri, ya dia mencari resep segala macam dan akhirnya tercetuslah kebab kebul ini. Berarti diolah sendiri semua ya? Iya, semua diolah sendiri Mas. Kemudian untuk seperti beefnya itu berbeda dengan yang lain. Mungkin maaf ya, untuk yang lain kan prosesnya gaya luar negeri ya, jadi mungkin hanya dipanggang seperti itu. Sedangkan yang beefnya dari kebab kebul ini benar-benar diolah, daging digiling dicampur dengan bumbu rempah rahasia dan juga ada tambahan lain. Kemudian saya masak 2 kali Mas, jadi dikukus dan digoreng. Jadi benar-benar dagingnya itu meresap minyaknya sampai dalam. Jadi matangnya itu benar-benar sampai dalam. Jadi ketika pembeli itu menggoreng atau memasak lagi, ini sebenarnya semua bahannya sudah matang sih Mas. Jadi seperti kulit tortillanya ini kan juga sudah dipen, sudah dipanggang. Kemudian yang dagingnya juga sudah. Jadi ibaratnya kan untuk menggoreng kulitnya ini kan hanya sebentar ya, seperti menggoreng telur ceplok ya. Jadinya walaupun kulitnya itu sudah mencoklat, tapi jangan khawatir, dalamnya itu sudah matang semuanya. Ya, jadi hanya menghangatkan seperti itu sih. Jadi cuman tinggal memanasin aja gitu ya. Iya, sekali memanaskan saja. Jadi ya hampir kayak siap saji juga. Jadi tidak perlu repot-repot, tinggal digoreng aja, tinggal disantap. Iya, gitu benar sekali. Iya, mungkin ini khususnya buat teman-teman yang punya aktivitas yang cukup tinggi ya. Jadi misalkan teman-teman sedang bekerja pagi-pagi buru-buru gitu kan. Iya, belum sarapan. Betul ya kan, daripada bikin nasi goreng kelamaan. Lebih baik bikin beli kebab kebul terus goreng kebab kebul, jadi bisa buat sarapan juga. Iya, betul sekali. Oke, Mbak Winanda kan juga tadi bilang bahwa bekerja juga nih kan sekarang nih kan. Nah ini salah satu wanita yang cukup luar biasa. Mbak Winanda juga kan sudah punya keluarga juga nih, ya kan? Babynya berapa? Sorry? 1 umur sekarang 14 bulan. 14 bulan ya, oke. Jadi kan ada keluarga, ada baby, ada suami, dan juga ada pekerjaan. Sekaligus juga nyambi jualan kebab kebul ini. Nah, saya mau nanya nih, untuk bagi waktunya itu gimana Mbak? Ya, baik. Untuk bagi waktunya sendiri sebenarnya saya dari sebelum menikah pun juga sudah banyak kegiatan, maksudnya nyambi ini nyambi itu ya. Karena saya punya prinsip, selama saya masih bisa, ada kesempatan, saya masih ada kesempatan dan semangat, saya masih mau mencoba seperti itu. Jadi untuk pembagian waktu sendiri itu tentunya saya nggak mungkin sendiri, maksudnya tidak bisa semuanya akan melakukan dengan diri sendiri. Saya dibantu oleh, alhamdulillah, banyak dukungan dari keluarga pastinya. Kemudian untuk waktu kerja, saya sudah membiasakan diri. Jadi untuk seperti belanja bahan, kemudian untuk menyiapkan jualan saya itu biasanya H-1. Jadi saya pulang kerja, kalau mungkin teman-teman yang lain bisa mampir jalan-jalan ke mall atau nongkrong. Nah, waktu saya nggak sebegitu banyak yang untuk ke jalan-jalan seperti itu. Jadi pulang kerja saya biasanya langsung ke toko bahan roti, Mas. Bahan kue dan roti.
kemudian saya juga sudah ada supplier seperti sayur, karena kan kebab kebul ini sayurnya menggunakan lettuce, jadi yang lebih crunchy, jadi sejenis selada tapi dia lebih crunchy Mas, jadi memang khusus untuk frozen. Kemudian janjian, kemudian ketika saya libur kerja pun saya memanfaatkan waktu benar-benar untuk jualan. Jadi saya sudah biasa misalnya bangun pagi ya jam 3, setengah 4 gitu untuk mengolah kebab. Itu pun sebelum punya anak saya selalu bangun pagi Mas. Kemudian setelah punya anak pun ketika anak tidur saya menyelesaikan pekerjaan mengolah, kemudian juga dibantu oleh keluarga juga seperti itu sih Mas kurang lebihnya. Jadi pulang kerja, sebelum kerja saya sudah menyiapkan jualan saya dan juga untuk kebutuhan anak seperti itu. Luar biasa banget ini Mbak Winanda ya. Jadi bisa menjadi contoh buat teman-teman wanita di luar sana gitu. Pastinya di luar sana banyak yang lebih hebat Mas dari saya. Saya mencontoh mereka sebenarnya. Karena saya begini sih Mas, dari kecil saya tuh ditanamkan, karena kan saya juga keluarga biasa, maksudnya bukan keluarga yang bergelimbang harta, maksudnya seperti itu. Tapi saya bersyukur sekali dengan didikan orang tua saya, di mana mengajarkan saya hidup tuh harus berjuang, harus kerja keras. Kalau kamu mau dapat sesuatu ya kamu harus berjuang seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya seperti saat ini, di mana saya anak pertama Mas, dari 3 bersaudara, anak pertama, dan saya juga harus Mas, membantu orang tua, karena kan juga waktu itu pernah ekonomi orang tua saya sempat turun. Bagaimana saya harus berjuang untuk membantu orang tua biar nggak membebani sekali seperti itu. Sampai saya pun alhamdulillah kuliah juga dapat beasiswa 4 tahun. Jadi tanpa mengeluarkan biaya, orang tua saya bisa biayanya untuk adik-adik saya seperti itu. Jadi memang sudah dididik dari kecil sih Mas. Iya, jadi biasanya karena sudah terbiasa terdidik dari kecil, ya kan. Jadi ketika bertumbuh dewasa itu ya dia pasti mental, terus penyesuaian diri terkait dengan masalah, kan pasti banyak kan, ada masalah problem kehidupan segala macam itu kan pasti juga sudah terasa nih mentalnya Mbak Winanda gitu kan. Oke. Ini variannya ada berapa Mbak? Untuk kebab kebul sendiri itu variannya sebelumnya ada beef original Mas, kemudian ada chicken nugget, kemudian ada beef topping mozzarella, ada topping keju slice. Sebelumnya pernah ada 1 tahun yang lalu itu empal jamur Mas, jamur kancing gitu, saya buat empal gitu. Cuma waktu terus karena pandemi ini ya, jadinya memang semua orang merasakan jadi memang menurun. Kemudian sedangkan jamur lebih mahal waktu itu, sedangkan peminatnya nggak sebanyak beef seperti itu. Jadi untuk saat ini masih belum mulai kembali, mungkin tahun depan insya Allah kembali hadir lagi dengan varian yang baru lagi seperti itu. Lagi dalam ide Mas, apalagi ya variannya masih uji coba lagi. Oke, itu kalau 1 box dia isinya berapa? 1 box kebab kebul ini isinya 5. 5 ya? Iya, 5, dan 1 kebab ini panjangnya sekitar 14 sampai 15 cm ya. Jadi bukan kebab mini sih, memang ada beberapa kebab mungkin yang ukurannya lebih kecil ya. Ya, kalau ini sih sebenarnya panggung ya, nggak mini. Jadi di 15 cm, dan mungkin di luaran itu 1 bijinya itu bisa di harga minimal 12.000, 10-12.000 ya. 1 bijinya ya. Luar biasa. Ya. Kalau di sini berapa nih? Di sini cukup 30.000 saja. 30.000 itu 85 semua? Ya. 1 box itu 1 box dan free box. Berarti satu ini cuma 6.000. 6.000 ya? Iya. Makan kebab cuma 6.000. Wah, ini luar biasa banget ya Mbak Winanda ya. Harga ekonomis Mas. Iya. Ya, jadi kan tadi pertama ceritanya itu kan mahal ya. Satunya 15.000 kan. Nah, ini dibikin 2 kali lipatnya 30.000 tapi dapat 5. Dapat 5, benar sekali. Iya. Kalau kadaluarsanya sampai berapa hari? Iya, untuk kadaluarsanya sendiri itu selama di freezer itu bisa sampai tahan 2 bulan sih Mas. Karena kan semuanya matang. Dan saya itu kan setiap hari produksi. Jadi saya buatnya itu 1 hari habis, buat 1 hari buat, paling maksimal stok cuma 2 hari itu udah habis. Jadi memang saya tidak menyetok banyak gitu biar pembeli itu memang menerima itu masih fresh seperti itu. Kadang-kadang pun masih hangat juga, dagingnya juga masih hangat juga yang beli seperti itu. Jadi kalau di suhu ruang itu tahannya 1-2 hari selama tidak langsung kena sinar matahari ya.
Kalau di suhu chiller, yang kulkas biasa yang bawah itu lah seminggu 2 minggu. Cuma saya lebih menyarankan ke freezer ya untuk lebih amannya, karena freezer itu kan penyimpanan yang paling alami. Betul. Iya, di freezer. Iya, berarti cukup lumayan panjang ya kalau misalkan masuk ke freezer ya. Iya. Oke, tadi ada label ini halal ya? Iya, sudah ada halal MUI, kemudian ada PIRT-nya juga, jadi dijamin halal. Mantap ya. Iya, oke. Kalau proses pembuatannya, ya kan, boleh dijelaskan ke teman-teman terkait dengan juga tadi juga sudah sempat dijelaskan sih bahan bakunya. Ya. Bahan bakunya, nah ini coba dijelaskan untuk proses pembuatannya sama apa dikelolanya kan tadi sendiri. Nah itu ada yang ngebantu nggak sih? Maksudnya kan nggak mungkin nih Mbak Winanda sendiri kan, ya pasti kan ada orang yang di belakang yang ngebantu. Nah itu gimana Mbak? Iya, oke. Untuk sebelumnya sih awal-awalnya dulu ya Mas, itu memang saya semuanya sendiri seperti itu. Jadi saya mulai dari belanja bahan, membuat, melipat, menggulung, packing, semuanya saya sendiri. Semua saya sendiri, karena saya berpikir begini, orang tua saya itu sudah punya banyak pekerjaan sendiri gitu. Saya nggak mau dong merepotkan orang tua saya gitu. Kecuali memang namanya seorang ibu atau orang tua kan nggak tega ya Mas lihat anaknya sendirian. Nah, dibantu oleh ibu, bapak, adik waktu belum menikah seperti itu. Karena waktu sebelum pandemi ya Mas, itu alhamdulillah sekali itu memang sehari saya bisa buat kebab itu sekitar 400-500 biji kebab. Iya. Nggak pegel yang gulung. Pegel Mas, dimana saya waktu itu pulang kerja 9 malam, sampai rumah setengah 10 malam lah, saya tidur cuma 2 jam. Karena paginya saya harus bekerja lagi seperti itu, dan sedangkan besok paginya saya sudah harus ada pesanan yang sudah harus disiapkan. Seperti itu, tapi memang untuk yang seperti itu dan untuk yang maksudnya pesanannya banyak, kemudian saya juga kewalahan lah pasti ya, itu dibantu oleh keluarga pastinya. Untuk sampai saat ini pun juga dibantu oleh keluarga, semuanya terlibat, maksudnya karena kan saya juga punya baby ya sekarang, jadinya pastinya ada waktu saya harus sama baby seperti itu. Jadi sudah ditinggal kerja, nggak mungkin dong sampai rumah saya tidak menyentuh anak saya seperti itu. Jadi dibantu oleh keluarga, kemudian yang ada yang membantu juga yang ngomong seperti itu. Kemudian untuk prosesnya sendiri itu dari untuk tortillanya ya Mas, itu tepung, terus ragi, kemudian telur seperti itu. Kemudian dibuat adonan seperti ya adonan donat lah ya. Kemudian di pan di atas teflon gitu, dibentuklah, dipipihkan, terus dibolak-balik. Kemudian kalau tortillanya sendiri, saya memang nyetok Mas, karena nggak mungkin kita akan membuat itu dada-dadaan ya, untuk yang tortilla. Jadi saya nyiapkan tortillanya dulu banyak, kemudian daging saya olah, kemudian barulah nanti prosesnya saya lipat itu H-1, H-2 untuk orderan seperti itu. Ya, menggulungnya ya. Iya, menggulungnya itu yang pegel ya. Karena harus satu-satu. Iya, benar. Ya, next mungkin kalau misalkan semakin berkembang ada alatnya sendiri. Iya, amin doanya ya. Segmennya nih Mbak Winanda, pemasarannya itu melalui media apa, sama segmentasi pasarnya yang disasarkan itu ke masyarakat yang seperti apa sih? Oke. Jadi untuk sebenarnya kebab kebul ini mengarah ke masyarakat luas sih Mas, maksudnya menengah ke bawah atau menengah benar-benar menengah, maksudnya menengah ke atas juga alhamdulillah ya. Maksudnya ini yang saya prinsipnya gini, makan makanan asing itu dengan harga yang murah tapi rasanya juga enak seperti itu sih. Untuk pemasarannya sendiri tuh sekarang masih dengan Facebook pribadi saya, WA, terus Instagram pribadi saya, Instagram kebab kebul sendiri. Kemudian alhamdulillah sekali Mas, dibantu oleh teman-teman semuanya, Mas Agung, teman-teman semuanya yang kenal dengan saya itu membantu dengan order, itu kan juga membantu kemudian join di seller, kemudian teman-teman adik, teman-teman ibu saya, pokoknya teman-teman saudara-saudara saya juga seperti itu. Jadi mulut ke mulut juga sih Mas. Ya, kemudian apalagi sekarang
ikut program binaan UMKM-nya Dinas Koperasi Jogja. Itu sangat membantu sekali. Di sini saya menyampaikan sekalian nih Mas. Boleh, silakan. Oke, untuk Dinas Koperasi Kota Jogja, kami dari Kebab Kebul Jogja mengucapkan banyak sekali terima kasih atas dukungan dan juga mungkin untuk UMKM di Jogja semuanya juga ya Mas. Di mana hampir 2 tahun ini semenjak pandemi, Dinas Koperasi Jogja itu memberikan fasilitas yang luar biasa yaitu dengan program Sibakul. Di mana Sibakul itu adalah memberikan manfaat ataupun benefit kepada UMKM untuk mendapatkan layanan free ongkir seluruh Indonesia. Bahkan sudah kemarin ke luar negeri juga seperti itu. Jadi ya bagi pelanggan-pelanggan UMKM yang sudah terdaftar di Sibakul Jogja tersebut, termasuknya Kebab Kebul itu free 0 rupiah, nggak bayar, cukup minimal belanja 50.000. Luar biasa. Ya, jadi pengirimannya sangat membantu sekali. Jadi apalagi dengan pandemi seperti ini ya Mas Agung, kondisinya kan semuanya orang merasakan ya, ekonomi terpuruk. Kemudian daya beli masyarakat juga menurun. Kemudian bagaimana nih UMKM juga harus dibangkitkan. Betul. Jadinya Dinas Koperasi Jogja membantu sekali fasilitas free ongkir ini. Sudah 2 tahun ini yang benar-benar full ini 1 tahun ini Mas Agung. Ya, dan berakhirnya kemarin sedih sih 10 Desember. Gitu. 5 Desember diajukan. Jadi sudah tidak ada free ongkir. Iya. Semoga tahun depan ada free ongkir lagi. Jadi untuk para pelanggan Kebab Kebul yang menanti free ongkir akan datang kembali. Ya, seperti itu. Dan ini juga alhamdulillah sih Mas ada. Oh iya, ini tadi ya. Belum kita jelaskan. Ini ada suatu penghargaan sebenarnya apa ya Mas, kesempatan yang luar biasa bagi saya, terutama untuk Kebab Kebul, di mana saya sudah dikasih kesempatan fasilitas free ongkir oleh Dinas Koperasi Jogja. Kemudian ada lomba video waktu itu dan alhamdulillah Kebab Kebul dapat juara 3. Ya, jadi itu sangat-sangat apa ya, kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk berkontribusi mengikuti programnya Dinas Koperasi Jogja dan akhirnya mendapatkan piagam. Iya, benar sekali. Iya. Itu sih segmennya. Iya. Oke, boleh sedikit colek omsetnya ini Mbak Winanda ini. Iya, untuk omset sih sebenarnya yang sebelum pandemi ya Mas, itu waktu awal itu alhamdulillah sekali omsetnya bisa 1 bulan itu bisa waktu sebelum pandemi ya. Iya. Saya bilangnya sebelum pandemi. Itu 8 sampai 10. Wah, luar biasa. Iya, 8 sampai 10. Terus pandemi ini menurun sekali, tapi ya kita harus bersyukur lah ya, sekitar 3-4 lah. Iya, lumayan alhamdulillah lah disyukuri ya. Karena memang semuanya juga berdampak sih Mas Agung. Iya. Betul. Itu iya. Oke, mungkin teman-teman nanti yang mau ikut jualan ya, mau membantu untuk meresellerin Kebab Kebul ya. Itu pastikan tadi harganya berapa, sorry? 30.000. Itu beda ya nanti ya kalau reseller? Iya, beda. Untuk reseller itu nanti pembelian pertama itu minimal 10 box itu nanti ada harga khusus. Harga khusus. Iya. Kemudian juga untuk reseller itu ada fasilitas sih Mas, karena kan saya juga dapat free ongkir nih dari Dinas Koperasi. Jadi modelnya kayak dropshipper gitu. Jadi bagi reseller yang ingin ada orderan dari pelanggannya itu nanti yang mengirim dari saya. Jadi pelanggannya reseller itu dapat free ongkir juga. Seperti itu yang kemarin-kemarin yang masih ada free ongkir seperti itu. Jadi reseller itu cukup menginformasikan orderan berapa, ya, kemudian tujuan alamannya kemana, sudah nanti saya yang mengirimkan. Wah, enak sekali. Iya, jadi cuma mainan handphone tapi ada manfaatnya. Iya, itu namanya dropshipper ya. Iya, dropshipper, sistemnya dropshipper, iya. Itu kesempatan nih teman-teman, sekali kan tinggal duduk main HP, misalkan punya relasi banyak ya. Paling jauh kirim kemana, Mbak? Jauh sih Kalimantan. Pernah Mas, iya. Jadi seperti ini. Untuk yang free ongkir itu kan memang ke seluruh Indonesia Mas. Maksimal ongkir itu kan 50.000 gratis kita tanggung. 50 sampai 70.000 ya. Tapi memang semua kan kembali ke kota masing-masing. Karena kebab ini kan daya tahan di suhu luar cuma sampai 2 hari. Jadi kalau misalnya ada yang order di luar Jogja, itu saya tanya dulu kotanya mana. Nah, nanti saya konfirmasi ke ekspedisinya. Apabila memang mencakup ataupun kota itu bisa menjangkau 2 hari sampai, pasti saya akan kirimkan. Tapi bukan berarti saya juga penjual egos, enggak sih Mas. Itu hanya untuk untungnya aja ya. Begitu kira-kira ekspedisinya itu bilangnya
Max minimal bisa sampai itu 3 hari. Itu saya bilang ke customernya, mendingan jangan dulu karena saya nggak mau sampai basi gitu kan, kasihan yang udah membeli kemudian kecewa. Ya namanya gimana sih Mas, kita membeli barang atau membeli sesuatu terus nggak bisa menikmati, udah kehilangan uang seperti itu. Jadi saya jadi penjual juga tidak egois juga sih, ya seperti itu. Kalau untuk kayak Cilacap itu udah rutin, Ngawi juga ya. Cuma kalau Ngawi itu memang menggunakan ekspedisi lain yang dia ada apa namanya Mas, truknya itu ada cooler bag, kulkas freezernya, ya seperti itu. Jadi buat teman-teman terjamin ya, maksudnya dari segi pelayanan untuk penjualannya, untuk pengirimannya itu sudah langsung di handle, dikirim sama Mbak Winanda. Dan pastinya juga kalau yang mau dikirim ke luar kota yang jauh-jauh itu juga pasti akan ditanyakan dulu ke kurirnya untuk estimasi sampainya kapan. Karena kan makanan itu kan pasti ada jangka waktu untuk kadaluarsa. Iya, benar sekali. Biar nggak kecewa ya. Iya. Buru-buru juga ada yang reseller juga. Iya. Jadi mainan handphone tapi menghasilkan. Iya. Khususnya ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu yang sudah berkeluarga terus di rumah bingung daripada ngurusin anak terus ya. buat nambah-nambah penghasilan. Nah, ini cocok ini buat ibu-ibu yang mau menambah penghasilan bisa. Nanti kalau misalkan ada yang mau reseller, ya jadi nanti dikontak di bawah ini ya, di Instagramnya sama di kontak person Mbak Winanda. Ya, di Instagram di link bio-nya ada, tinggal klik nanti langsung konektor ya. Ya, langsung saya sendiri yang menangani. Saya yang menjual, yang mengiklankan, semuanya saya aja. Semuanya ya, dari mengolah bahan baku, belanja malah belanja bahan baku, diolah, terus marketingnya. Iya, marketingnya, admin sendiri, semuanya sendiri. Ya, saya doakan nanti ke depannya semakin berkembang. Amin. Dan ada tempat sendiri. Amin. Dan juga ada karyawan sendiri. Amin. Ya. Amin. Ya, terakhir Mbak Winanda boleh pesan buat teman-teman nih yang masih bingung mau memulai. Kan biasanya ketika kita mau memulai sesuatu ya, baik itu kita biasanya cuma dalam pikiran aja kita mau usaha apa ya enaknya segala macam. Nah, biasanya kan mereka terbentur sama modal. Modal itu sebenarnya yang sangat mengganggu pemikiran teman-teman untuk tidak bisa memulai melangkah maju. Nah, boleh kasih pesan teman-teman yang menyaksikan ini untuk gimana sih agar teman-teman misalkan mau berwirausaha itu gimana? Sebenarnya saya juga masih belajar sih Mas. Jadi di luar sana banyak sekali pelaku usaha, bisnismen, kemudian owner-owner yang lebih hebat dari saya. Saya pun juga masih banyak belajar ya dari beliau-beliau di luar sana. Untuk yang saya pribadi sih sebenarnya bukan motivasi ya, hanya sharing aja. Jadi ini berdasarkan yang saya alami ya Mas. Jadi saya tuh tipikalnya yang penting jika kita mau berusaha itu yang penting itu mengumpulkan semangat dan niat sih Mas. Betul. Karena demikian, modal itu sebenarnya nomor 2 Mas Agung bagi saya. Yang penting itu semangat dan tekun. Betul. Iya, kalau modal itu kita juga harus berpikir ya, bagaimana dengan modal seadanya. Sepertinya juga modal seadanya sih Mas. Tapi bisa maju, yang penting kita modal berani semangat, kemudian niat, kemudian pantang menyerah. Betul. Dan yang penting nggak bosenan. Nah, itu dia. Karena ada juga yang mungkin punya modal banyak, kemudian sudah usaha ini 1 bulan, namanya orang usaha kan nggak bisa langsung naik ya, nggak langsung ganti lagi seperti itu. Yang penting itu nggak bosan sih menurut saya, nggak bosan, terus semangat, apa aja dicoba, kemudian apa yang ada di dalam pikiran kita itu, ya udah kita lakuin gitu loh. Betul, Mbak. Nanti berhasil apa tidaknya kan kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu gitu. Betul sekali. Ya, jadi ya menurut saya sih bagi teman-teman yang mau usaha, sharing sih. Jadi yang penting nggak bosenan, terus semangat, terus nggak malu. Yang penting gitu. Karena kan maaf ya Mas Agung, mungkin ada orang berpikiran jualan itu hal yang memalukan seperti itu. Tapi bagi saya saya nggak mencuri kok, dan saya nggak merugikan orang lain, dan saya tidak menipu orang lain. Ya kenapa harus malu gitu loh? Seperti nenek moyang kita dulu kan juga sebenarnya pedagang kan, ya pedagang pelayan gitu kan. Jadinya yang penting nggak modal malu, dimanapun kita iklan, kemudian dimanapun ketemu orang kita tuh info loh, ini loh aku punya jualan ini. Saya pun sampai sekarang gitu dengan orang yang nggak kenal, misalnya lagi duduk di mana gitu Mas.
cerita nih, aku punya usaha ini, follow ya Instagramnya seperti itu. Jadi berawal dari seperti itu sih. Iya. Karena benar Mbak Winanda, karena marketing yang paling murah itu adalah mulut ke mulut. Iya, ya mulut ke kan? mulut, benar sekali. Jadi misalkan kita punya teman, ya kan, kita tawarin, nah pasti dia misalkan suka dengan usahanya atau makanan yang dijual sama Mbak Winanda, pastinya kan dia akan menularkan lagi ya kan, menularkan lagi ke teman atau saudara dan begitu terus. Gitu. Jadi karena memang cukup murah itu adalah marketing mulut ke mulut. Iya, dan relasi dari teman tuh, dukungan dari teman juga luar biasa sekali Mas Agung. Maksudnya kalau tanpa ada dukungan teman-teman semuanya, semua teman yang kenal dengan saya, saudara semuanya, ya nggak bisa berjalan sampai saat ini ya. Maksudnya jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas dukungan semua teman-teman yang sudah mengorder, sudah membantu promosi semuanya. Semoga teman-teman yang di luar sana, yang apapun usaha atau kerjanya itu semua sukses. Amin, amin. Ya. Oke, teman-teman batas limit ya. Jadi ada satu poin yang kita ambil dari Mbak Winanda bahwa ketika teman-teman mau memulai berwirausaha itu jangan pantang menyerah ya. Jangan capek, jangan jenuh ya, coba terus ya. Itu satu juga jangan malu, karena saya sangat percaya bahwa ketika kita sudah berproses ya pasti hasilnya itu akan luar biasa. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali. Iya. Oke, gitu aja ya Mbak Winanda untuk kita ngobrol-ngobrol. Sekali lagi nanti misalkan teman-teman mau mencoba nyicipin nyoba nyicipin dulu, nanti terus ketika rasanya sangat enak sekali, nah itu nanti bisa mencoba jualin, nanti bisa kontak di bawah ini lagi ya. Iya, benar sekali. Tentunya terima kasih sekali ya Mas Agung dan Batas Limit itu sudah memberikan kesempatan kepada saya dan si Kebab-Kebul untuk mampir di YouTube-nya Batas Limit. Semoga Batas Limit juga semakin sukses dan banyak sekali narasumber-narasumber yang menginspirasi seperti itu. Amin. Oke, gitu aja untuk session kali ini teman-teman ya. Jangan lupa di komen, like dan subscribe ya. Jadi ini kita memberikan, kita bukan, maksudnya kita juga orang biasa ya, kita orang biasa, cuman kita mau mencoba karena channel ini adalah channel motivasi, jadi ada pengembangan diri terlepas dari kita sebagai manusia yang biasa, penuh salah segala macam, jadi kita coba belajar untuk melakukan pengembangan diri. Iya, betul sekali. Oke, sampai ketemu di session berikutnya, bye-bye.